kecapean habis nulis banyak. Gimana bukunya yang kecil? Ya, satu aja. Mana Pak Anu, Pak Putri? Gimana? Udah pada terima filenya? Ya oke. Sebenarnya saya agak kondisi kurang sehat dikit. Karena teman satu kamar ada yang sakit. Jadi agak sedikit ketularan. Ya, mana? Tunggu sebentar ya. Sebentar. Ya. Kita beri, yuk. Oke. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini telah saya tunaikan penyampaian pledoi, di mana pledoi ini dari referensi teoretik dari buku-buku tentang moral, etika, dan hukum, tentang bagaimana erosi demokrasi kalau dibiarkan itu bisa mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, telah saya siapkan sejak cukup lama. Saya juga mendapatkan data-data pledoi dari artificial intelligence, dan di situ menambah seluruh khasanah di dalam penyusunan pledoi ini. Termasuk saya pelajari secara khusus pledoi dari Bung Karno Indonesia Menggugat, dan juga dari Mas Heri Ahmadi di bawah sepatu Lars. Sehingga dari situlah kemudian saya konstruksikan dengan seluruh mata hati saya, dan kemudian mengalirlah suatu tulisan yang tebalnya 108 lembar, dan atas permintaan dari kader-kader partai tadi, setelah mereka mendengar siaran melalui YouTube, maka mereka minta untuk dicetak dalam bentuk buku. Sehingga ini menjadi bagian dari pendidikan politik dengan pesan tentang pentingnya Satyam Eva Jayate, dan juga bagaimana politik itu memperjuangkan kesetaraan. Memoria Passionate itu menjadi suatu titipan dari sejarah perjuangan kita yang harus kita wujudkan, dititipkan kepada kita, tentang rahasia penderitaan yang diperjuangkan melalui kehidupan yang berkeadilan. Tanpa keadilan tidak ada jalan kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Karena itulah dalam konferensi pers ini saya juga sengaja menggunakan rompi ini, karena inilah yang sebenarnya sejak awal melambangkan bagaimana hukum harus benar-benar berkeadilan. Kita tidak menginginkan hukum pada masa kolonial dengan pasal-pasal karet hadir kembali. Dan dari seluruh fakta-fakta hukum, baik di persidangan ini maupun persidangan tahun 2020, tidak ditemukan suatu bukti-bukti terhadap keterlibatan saya. Sehingga latar belakang politik terhadap kepentingan-kepentingan politik di luarnya memang sangat kuat mewarnai seluruh proses kriminalisasi itu. Dan tadi sudah saya sampaikan, di dalam buku ini yang kami pertanggungjawabkan begitu banyak aspek-aspek rekayasa hukum, pemutarbalikan fakta, penggunaan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada alat bukti. Terima kasih. Mas Hasto, tadi kan kuasa hukum seringkali menyebut Anda ini dijadikan tumbal oleh KPK karena kegagalan mereka menangkap Harun Masiku. Kalau Anda sendiri... Silakan, dari penasihat hukum. Dari penasihat hukum saja. Teman-teman, prinsipnya begini loh. Kenapa kami bilang ini kasus politik?